Lanjutan hadis yang terpotong itu ya. Ada yang perlu dikoreksi. Mithlul bid'ati. Bid'ati itu sepotong dagingnya. Bukan sepotong puting tapi daging. Kemudian tadardaruh itu fil mudhari. Yang membuang salah satu ta. Asalnya tatadardaruh. Bergerak-gerak. Wa yakhrujuna ala khairi fi argatim minan nasi. Mereka kelompok Dzul Khuwaisirah itu yakhrujuna memberontak ya. Ala khairi firqatin minan nas. Ini mungkin riwayat lain. Jadi firqatin dibaca kasrah karena khairi. Kelompok terbaik dari manusia. Artinya generasi Rasulullah, generasi sahabat. Yang kitab-kitab hadis yang saya baca itu justru ala hini furqatin minan nas. Di saat manusia terpecah belah. Orang-orang Islam terpecah belah. Ada kubu Sayyidina Ali, ada kubu Sayyidina Muawiyah, sahabat Muawiyah. Ada kubu Sayyidina Utsman, ada kubu orang-orang Mesir itu. Itu yang banyak begitu ya. Ala hini furqatin minan nas. Ini mungkin riwayat lainnya khairi, berarti khairi firqatin minan nas. Mereka memberontak pada kelompok terbaik daripada manusia. Mungkin kalau ada riwayat yang begitu ya. Qala Abu Sa'idin asyhadu anni sami'tu hadzal hadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, saya bersaksi bahwa hadis ini saya benar-benar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Aliyan ibn Abi Thalib qatalahum wa anama. Dan saya bersaksi, saya tahu sendiri bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerangi kelompoknya Dzul Khuwaisirah itu yang mengkritik pedas Nabi harus beradil itu, berbuat adil. Saya bersaksi bahwa Sayyidina Ali memerangi mereka dan saya waktu itu saya ikut bergabung bersama Sayyidina Ali. Fa umira bidzalika rajul faltumisa fa utiya bihi hatta nadartu ilaihi ala na'din nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladzi na'atahu. Kemudian diperintahkan laki-laki yang ciri khasnya hitam, salah satu bahunya itu seperti puting perempuan atau seperti sepotong daging yang bergerak, itu ciri khas itu, orang ciri khas itu diperintahkan, disuruh untuk dicari, kemudian ditemukan, kemudian dibawa si laki-laki itu sampai saya melihat laki-laki itu persis seperti yang ciri khasnya seperti yang disifatkan, yang diterangkan ciri khas itu oleh Nabi Muhammad SAW. Afiruyatin aqbala rajulun ghairul ainaini natiul jabah. Di riwayat yang lain bunyi hadisnya begini. Ada seorang laki-laki yang kedua matanya itu melengkung ke dalam ya. Tidak cekung tapi melengkung ke dalam. Kemudian jidatnya itu menonjol keluar. Kasul lihyati, yang tebal jenggotnya, dia mungkin jegal tebal yang. Jadi mirip dengan Wahabi itu. Musyriful wajanata ini. Kemudian kedua pelipisnya itu menonjol, mahlugur ra'si. Kemudian kepalanya pelontos itu gundul, jadi rambutnya. Mengira kalau kepala itu gundul berarti sangat soleh, gitu anggapan mereka. Ini walaupun di Khawarij ini ramalan Nabi itu arahnya ke Khawarij, tapi al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab, bisa ke Wahabi itu kelompoknya harus gundul semua waktu itu. Waktu membantai orang-orang ahli sunnah di
di Saudi itu. Faqala Muhammad ittaqillah. Lalu si laki-laki berkata, "Hai Muhammad, bertakwalah kepada Allah." Faqala famay yudi kok ada gadayanya ya. Famay yudi Allah idza asaituhu. Ini adalah sebab adayanya. Kata Nabi, loh, lalu siapa yang taat kepada Allah kalau saya sendiri yang jadi rasul ini durhaka kepada Allah? Fayu'amminillahu ala ahlil ardi wala tu'amminuni. Allah percaya kepada saya untuk ngurus penduduk bumi, kamu sendiri tidak percaya saya. Parah ini. Gitu maksudnya. Fasa'ala rajulun qatlahu famanahu hatta walla. Kemudian ada seorang minta kepada Rasulullah akan dibunuh si pengkritik, si penghina Nabi itu. Rasulullah melarang, mencegah jangan hatta walla, sehingga dia orang itu pergi. Qala inna min dha'in hadza qauman yaqra'una al-Qur'ana yatajawazu halajirahum yamruquna min al-islami muruqus sahmi min ar-ramiyyati fa yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awthani lain adraktuhum al-aqdulannahum qatra'adin. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya dari anak keturunan orang ini, orang yang matanya melengkung itu, nanti akan ada orang-orang yang mereka itu gemar membaca Al-Quran, tapi Qurannya tidak sampai menembus tenggorokan mereka, hanya di lidah Qurannya, tidak mereka resapi. Mereka keluar dari Islam sama dengan keluarnya anak panah dari hewan yang dilempar itu, yang dipanah itu. Keluar dari Islam seperti panah keluar dari tubuh binatang. Mereka menyerang ahli Islam, memerangi, membunuh orang-orang Islam. Ini Wahabi juga begitu. Membantai ribuan ulama ahli sunnah karena dianggap syirik, karena ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu sudah ratusan tahun dilakukan, dan itu tabarruk, bukan menyembah kuburan. Orang Islam dibunuh, wa yad'una 'alal awthani. Orang-orang penyembah berhala mereka biarkan, tidak dibunuh. Ini kan kebalik. Khawarij itu begitu. Khawarij itu mau memerangi Sayyidina Ali, memerangi sahabat Muawiyah. Nah, dianggap Sayyidina Ali dan kelompoknya, Muawiyah kelompoknya murtad semua, sehingga mereka perangi. Lain adraktuhum laqatalannahum qatla'adin. Seandainya saya menjumpai masa mereka, artinya maksudnya Rasulullah panjang umur, kata Rasulullah, maka pasti akan saya bunuh mereka dengan model gaya membunuh kaum Ad. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hadis ramalan Rasulullah yang tidak meleset, tepat sesuai dengan yang diramalkan. Ternyata itu adalah Khawarij, dan bisa ke Wahabi, bisa juga ke Wahabi, sebab Rasulullah itu tidak terbatas. Kalau ngomong jawami'ul kalim, Rasulullah itu kalimatnya, kalimat-kalimat Rasulullah itu menyeluruh, tidak satu kasus saja. Jadi bisa ke Wahabi, sebab kaidah di tafsir itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi parameter itu adalah lafaz yang padat makna, yang luas maknanya, la bi khususis sabab, tidak yang menjadi parameter itu khusus kasus, karena kasusnya Khawarij kemudian Khawarij saja, tidak begitu. Bisa ke Wahabi, sebab Wahabi itu antek Yahudi, adalah boneka Yahudi Israel. Selalu nyerang orang Islam terus, kerjaannya selalu nyerang Islam, sehingga mereka sibuk dengan membantah orang-orang Wahabi. Jadi gak perlu terlalu serius ngurus Wahabi itu. Memang
Wahabi itu tujuannya itu melemahkan Islam. Al-hadithul hadis salasuna an Anasin, hadis yang ke-31 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, inna rajulan kana yaktubulin nabiyyi. Dulu ada seorang laki-laki jadi tukang tulis Nabi, artinya jadi sekretaris Rasulullah. Fartadda 'anil islami, kemudian dia murtad, meninggalkan Islam, walahiqa bil musyrikina, dan dia bergabung dengan orang-orang musyrik. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu nasib kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal arda la taqbaluhu. Kemudian Nabi berkata, meramal ya. Nabi meramal bumi, tanah tidak akan menerima orang ini. Mayat orang ini tidak akan diterima oleh bumi, artinya akan dimuntahkan oleh bumi, dikuburkan dimanapun. Fa akhbarani Abu Talhata annahu atal ardu allati mata biha fawajadahu mambudan. Kemudian kata sahabat Anas, sahabat Abu Talha bilang ke saya, bercerita ke saya bahwa sekretaris Rasulullah yang murtad itu mendatangi tanah yang dia mati di tanah itu. Ternyata Abu Talha dapatkan orang itu terkapar, terlempar di permukaan bumi, tidak dikubur ya. Faqala ma sya'nu hadza, kata Abu Talha, ya ini gimana ini ceritanya? Kok tidak dikuburkan? Faqalu dafannahu miraran falam taqbahul ardu. Lalu orang-orang di sekitar itu bilang, kami kuburkan orang ini berkali-kali, tetapi bumi tidak mau menerima, selalu dimuntahkan keluar oleh bumi. Jadi ini termasuk mukjizat Rasulullah karena ramalannya jitu, tidak meleset.